Halo, selamat malam. Salam satu, 2, 3. Yes, yes, yes. Terima kasih untuk yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton channel saya di Indra 64. Dan terima kasih juga yang lagi menonton hari ini. Hari ini mungkin kalian lagi santai, lagi di rumah, lagi eh, kebetulan mungkin kalian lagi nonton channel saya, dan mungkin kalian lagi nonton TV. Hari ini saya mau berbicara mengenai cara meretur barang. Tentunya mengambil barang dengan distributor. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diretur, yang tidak bisa diretur. Saya lebih memudahkan berbicara dengan consumer good dulu, oke? Cara meretur barang ke distributor tentunya sangat mudah. Ini menurut pengalaman saya. Sebagai distributor, tentunya kita memiliki juga menjelaskan kepada pemilik toko yang mengorder produk kita. Oke, pertama, ke agen atau ke grosir. Toko mengorder ke distributor. Tentunya ada barang yang rusak. Barang yang rusak itu seperti pertama, dari sisi untuk produk mie. Itu bisa jadi rusak, rapuh. Ya, tentunya bukan rapuh disengaja. Mungkin karena ketika nyusun barang, ketika mengirim barang, bisa jadi ketika dari pabriknya, dari gudangnya ke mobil, ke pemilik toko, bisa jadi. Itu yang ke satu. Kedua, bisa jadi dengan kejadian gigit tikus. Ya, itu bisa jadi. Dan ketiga, bisa jadi itu expire. Itu dari sisi consumer good. Dan untuk dari susu, bisa jadi itu adalah ada penyok di susu kaleng, bisa jadi. Dan terutama yang harus kita jaga itu adalah dari sisi expire. Dan sangat jarang ketika pesan, namanya pesan mau contoh yang saya sering mendengar, ketika pemilik toko pesan contoh rasa mie A, tentunya dikirim mie B, itu tidak boleh. Biasanya dia konfirmasi dulu mau nggak mie B, karena mie A-nya sudah habis. Jadi seperti itu. Untuk proses retur pengambilan barang ke distributor itu sangat mudah tentunya. Dan biasanya pemilik toko akan bertanya dulu proses returnya seperti apa, pengembaliannya seperti apa. Biasanya mereka tanya. Dan berapa lama proses returannya seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan pengambilan dari toko kecil ke grosir? Ya, sebenarnya itu bisa saja, tapi tergantung pemilik toko. Ya, tergantung pemilik toko, tergantung toko itu pengambilannya besar atau tidak besar. Sebenarnya bisa saja itu. Contohnya produk mie. Mie itu ya karena itu expire, bisa saja diambil sama grosir, dia bisa retur dari toko retail ke toko grosir. Itu bisa. Karena itu ada produk mie, karena kan expire, itu bisa. Tentunya toko retail ini akan berbicara dengan pemilik toko yang grosir. Kalau itu udah expire seperti apa, dan ketika ini digigit tikus seperti apa, kan dibicara bukan disengaja, tapi kan karena kita tidak tahu. Ya, jadi itu tuh bisa. Bisa jadi misalnya produk minyak ketika bocor atau ketika sobek seperti apa, itu bisa. Atau sabun, bagaimana caranya kalau ada sobek, ada lecet sedikit, digigit tikus, itu bisa. Jadi tergantung perjanjian sama grosirnya. Tapi biasanya itu bisa. Tapi kan dia kan tidak ambil produk dengan saya. Sebenarnya karena hubungan. Ini bicara hubungan antara grosir dengan pemilik toko. Ketika hubungan grosir dengan pemilik toko dan grosir bagus, itu biasanya pasti dibantu. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena itu saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling mensupport. Demikian juga grosir sama distributor itu saling mendukung, saling mensupport. Ya, jadi itu bicara tentang produk consumer good, di mana itu sistem returnya seperti itu. Ya, jadi boleh nggak saya retur satu-satu? Oh boleh, tapi lebih baik ketika
kalian pemilik toko sudah mengumpulkan ya sesuai dengan kapasitas, sudah ada dirapikan. Tapi bagaimana nanti misalnya kadang-kadang maaf kata nih ya, kita bicara kembali lagi dengan kejujuran. Oke, kadang-kadang kami misalnya pengalaman saya sebagai sales resmi atau susu mengerti juga. Terkadang toko, maaf kata saya tidak berpikir negatif tentang toko, tapi semoga semuanya kejujurannya itu antara pemilik toko dan distributor. Dan jangan harus dihindarkan ketika misalnya ini ada mie-nya merek A, mungkin tidak ada lagi, kosong, mungkin diambil mie lain, nanti seakan-akan ini rusak, diikat sama plastik, padahal mie-nya sudah tidak ada lagi ya. Harap itu kembali ke kejujuran masing-masing. Nah, dari sisi returan dari retur dari grosir ke distributor, retail, toko kecil ke grosir, itu ada prosesnya. Jadi ada beberapa hal-hal yang tidak bisa diretur juga. Yang sepengetahuan saya itu rokok. Ya, tergantung. Ya, kalau misalnya yang bawanya tidak benar, atau misalnya rokok itu dia bawanya tidak benar, karena ketika ambil di agen itu mulus. Ya. Tapi ketika sampai di truk kita itu penyok dusnya. Itu sebenarnya bisa diretur juga. Bisa, tapi tidak mungkin terlalu sering dipenyok-penyok. Ya, misalnya dusnya itu dus rokok ya, balnya itu penyok, itu tergantung itu tergantung lagi dari pemilik agen sama grosirnya, perjanjiannya seperti itu. Satu lagi itu gula ya, gula kemungkinan itu sangat jarang diretur kecuali ketika dibuka itu kuning atau basah. Nah, itu mungkin bisa. Itu tergantung pembicaraan kedua belah pihak, itu biasanya seperti itu. Jadi cara mengatasi retur sebenarnya ada yang harus diperhitungkan, ada yang tidak harus diperhitungkan, tergantung. Dari sisi consumer good yang saya bilang. Kalau dari yang saya bicara dari sisi produk yang harus kita perhitungkan, contoh dari pengiriman barang dari pusat ke luar kota, itu harus diperhitungkan biaya transportasinya lewat udara atau lewat laut, ongkos kirimnya ditanggung oleh siapa. Jadi biasanya prinsipal distributor sama pemilik toko ada perjanjian. Sales atau marketing atau distributor menginformasikan proses returnya seperti ini. Kalau ada kerusakan seperti ini, cara returnya, nanti kirim baliknya seperti ini. Jadi ada perjanjian dulu awalnya ketika kita menawarkan produk ke pemilik toko. Jadi ada perjanjiannya dulu. Kalau barang rusak gimana? Kalau ketika buka toko belum laku bagaimana caranya? Itu ada perjanjiannya. Ya, jadi ini dari sisi produk yang lain. Kalau yang tadi kan dari sisi consumer good, itu proses return seperti ini. Kalau ini dari sisi produk yang lain, jadi harus diinformasikan cara returnnya seperti ini. Nanti kalau ada barang rusak, nanti returnnya seperti ini, ongkos kirimnya ke pusat kita yang bayar. Jadi harus ada perjanjian seperti itu. Ya. Nah, proses retur ini tergantung dari kecepatan distributor, kecepatan dari sebagai sales juga, cara mengaturnya, cara menghandlenya. Nah, yang penting ketika pemilik toko retur, tidak produknya, barangnya tidak banyak dikumpulin. Nah, jangan. Lebih baik kita sarankan ketika mereka mau retur barang itu secara bertahap-tahap ya. Mungkin ada satu dus, ada berapa ya, dua dus. Dan tentunya bahwa proses retur itu ada juga diinformasikan sama sales, tentunya sales canvas.
Kalau dia ada, sebelum dia turun barang, dia akan tanya ada nggak retur-returnya. Jadi itu pasti dicek sama karyawan pemilik toko. Juga sales taking order, biasanya itu akan dicek sama pemilik toko dan diinformasikan berapa yang harus diretur, dan ketika dikirim barang taking order akan memberikan returan ke pemilik toko. Nah, bagaimana kalau kita mengambil dari toko? Ya, contohnya toko yang kanvas ke toko lain. Bagaimana perjanjian returnnya? Nah, itu harusnya ada perjanjian, ada kemudahan. Jadi pemilik toko harus berbicara sama grosir. Boleh nggak? Saya kan kanvas keluar kota, saya bawa barang, boleh nggak diretur? Walaupun dia tidak membeli barang saya, tapi karena ini saya juga bawa barang ini, boleh nggak diretur? Nah, sebagai orang bekerja, kita juga harus hati-hati melihat produk apa yang kita retur. Ya, tentunya kita harus lihat. Kalau dari produk lain, kita harus lihat mengambilnya barang kemana dengan siapa. Karena mengenai return ini kita harus hati-hati juga, supaya kita lebih kerja efektif dan tentunya distributor tidak rugi. Oke, nah, cara mengatasi return itu adalah identik kecepatan kita sebagai orang bekerja. Cara retur juga identik sejauh mana toko distributor mensupport kita sebagai pemilik toko. Sebaliknya, distributor juga cepat dalam mengambil retur. Tetapi kita juga sebagai pemilik toko harus melihat konteks retur dalam segi apa dulu gitu. Dalam arti kata, maksud saya adalah retur barang dalam produk yang lain yang mungkin sangat mudah. Kalau retur barang sudah dipesan tiba-tiba retur, kita harus tergantung gitu, kebijaksanaan. Tetapi biasanya diinformasikan dulu. Kan Bapak Ibu order, kalau Bapak Ibu order ya kita tidak bisa kasih produk yang banyak. Demikian juga di consumer good, pesannya harusnya kemampuan dia adalah 100 dus, dia pesan 200 dus atau 150. Nah, 50-nya dibilang dia mau retur, itu agak merepotkan. Dan biasanya performan toko itu nanti di mata distributor itu nanti ditanda tanya. Harusnya kemampuannya 100 dus, ya 100 dus saja, jangan order 150. Kadang nanti 50-nya di retur. Nah, dari sisi prinsipal, distributor itu akan merepotkan administrasinya. Lebih baik 100 kecuali mau itu pun paling nggak 100 atau 105 atau 110. Itu dari sisi administrasinya, nanti performa pemilik toko akan kelihatannya jelek. Nah, untuk Bapak Ibu dan pemilik toko kiranya harus menjaga hubungan dengan distributor, juga pemilik toko harus menjaga hubungan dengan retail, juga retail harus menjaga hubungan dengan grosir atau agen, supaya ini kita ada kerjasamanya, supaya berkelangsungan dan tetap ada efisiensi. Bicara sisi administrasi, bisa dari sisi bisnis, bisa dari sisi keuntungan. Nah, hari ini saya bisa memberikan seperti itu saja cara mengatasi retur barang ke distributor. Jadi tergantung, ada produk consumer good, ada produk yang tergantung produknya. Jadi itu prosesnya saja. Kecuali itu kembali masing-masing sales yang menginformasikan kepada pemilik toko. Kiranya ini sangat membantu supaya ini juga bisa mengedukasikan kita, dan kiranya ini teman-teman bisa dukung saya terus, dan saya akan bikin channel terus, dan jangan lupa subscribe dan komen. Kiranya ini bisa membantu apa yang saya dapatkan melalui pengalaman, baik di cara retur di consumer good, juga cara retur di produk lain. Produk lain ini saya berbicara di produk mobile phone, handphone. Oke, kiranya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like notifikasi. Semoga saya tercapai dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 1 tahun. Semoga saya bisa memberi konten yang terbaik buat
kalian yang sedang menonton, dan juga kepada rekan-rekan, kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga di channel ini 64 saya bisa menolong orang banyak, memberikan hal-hal yang tentunya yang positif. Terima kasih. Salam dari saya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes.